pastinya harus ada sukacita yang baru kan? Iya betul banget, meskipun di masa pandemi seperti ini kita ibadah online harus tetap sukacita, tetap bersyukur ya Diva. Ya, apalagi nih kita udah semakin kesini sudah Tuhan sudah memberikan keadaan yang lebih baik untuk kita. Kayak gini nih misalnya kita bakalan tidak lama lagi ya kita bakalan beribadah juga untuk beribadah secara offline. Jadi kita harus senantiasa membawa hal ini dalam doa ya Diva. Ya tentunya. Ya, betul. Nah sebelum kita memulai ibadah nih doa akan dipimpin oleh Diva. Ya, mari teman-teman kita mengawali ibadah ini dengan berdoa. Kembali lagi ke hadirat-Mu Tuhan, kami ucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami selama kami melaksanakan aktivitas kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau berkati Tuhan supaya kami boleh beribadah dengan seturut dengan kehendak-Mu, beribadah dengan penuh sukacita, dan juga berkati untuk teman-teman yang beribadah nanti supaya mereka boleh beribadah dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Kiranya Tuhan kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mengangkat pujian dulu nih. Sebelum itu, mari kita angkat pujian. Segala puji syukur. pujian nih ya. Tadi kita tiba saatnya nih kita memberikan salam damai atau hai halo atau kita ganti lagi nih. Iya. Dengan gerakan apa ya gini ya namanya? Asiknya gimana nih? Asiknya gimana ini? Gini deh, gini. Kita berikan ucapan. Oh iya, ucapannya apa? Ucapannya apa? Ucapannya gini. Tuhan bersamamu. Jadi kayaknya kayak Tuhan bersamamu. Ya kayak anak gaul banget. Kita ulangi sekali lagi biar jelas ya buat kalian semua yang di rumah. 1, 2, 3. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu kalian. Untuk selanjutnya kita mau mengakui segala perbuatan kita yang mungkin itu dosa, baik yang kita sengaja maupun nggak sengaja. Selama pandemi ini kan kita banyak melakukan kesalahan, baik yang nggak disengaja.
kita ngejulitin orang, kita gibahin orang, kita harus berdoa, kita mau minta pengampunan sama Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh mau minta pengampunan sama Tuhan sambil kita mengangkat pujian, sungguh indah.
Selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada siang hari ini adalah black or white, hitam atau putih. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu di dalam ibadah remaja. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Bapak, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan, penuh cacat celah dan dosa ini, biar hamba-Mu boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu hanya karena rahmat dan anugerah-Mu yang besar. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian Alkitab, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya saudara-saudara, pada akhir bulan Mei yang lalu, dunia dikejutkan atas peristiwa yang menimpa George Floyd. Ya, George Floyd ini tinggal di Minneapolis, Amerika Serikat. Pada suatu hari, George Floyd ini pergi ke sebuah toko untuk membeli rokok dan dia diduga menggunakan uang palsu sebesar $20. Pemilik toko memanggil polisi. Kemudian polisi datang dan George Floyd ini ditangkap. Ya, kemudian George Floyd ini diborgol dan tiba-tiba dia terjatuh ke tanah. Nah, ketika dia terjatuh ke tanah itu, bagian lehernya itu ditekan dengan kaki oleh polisi itu. Ya, gambar di sini adalah gambar yang diblur karena gambar ini sadis dan mengerikan. Kemudian dia tidak bisa bernafas. Si George Floyd ini tidak bisa bernafas. Kemudian dia berkata, I can't breathe. Saya tidak bisa bernafas. Dan itu ternyata merupakan kata-kata terakhirnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan ternyata George Floyd ini meninggal dunia. Nah, kemudian timbullah gelombang protes di seluruh Amerika untuk mendatangkan keadilan bagi George Floyd ini.
dengan poster-poster yang juga mengatakan can't breathe. Ya, nah, ini tidak bisa bernapas. Karena itu kata-kata terakhir dari George Floyd. Dan gelombang demonstrasi ini tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi juga bahkan di beberapa negara di luar Amerika. Semua memperjuangkan supaya tidak ada lagi pembunuhan terhadap orang lain. Nah, di sini khusus adalah stop killing black people. Karena kebetulan George Floyd itu dikaruniai kulit hitam dan pak polisinya itu berkulit putih. Nah, dari peristiwa ini kembali didengungkan supaya tidak ada rasisme, tidak ada perbedaan karena ras. Inilah yang menjadi semangat pada saat ini. Tidak ada lagi rasisme, tidak ada lagi pembedaan-pembedaan karena ras. Nah, saudara-saudara, kita sangat sedih melihat peristiwa ini masih terjadi di tahun 2020 ini. Karena peristiwa-peristiwa seperti ini, rasisme itu terjadi juga di dalam zaman Rasul Paulus di kota Kolose yang kita baca tadi. Nah, kota Kolose ini, saudara-saudara, sekarang ini ada di daerah Turki, di negara Turki kalau saat ini. Kolose itu adalah sebuah kota perdagangan yang sangat ramai, sehingga banyak orang dari berbagai bangsa itu datang untuk berdagang di kota Kolose itu. Nah, di sana terjadilah masing-masing orang, masing-masing ras, masing-masing bangsa itu menganggap dirinya sendiri itu yang paling unggul, yang paling utama. Orang-orang Yunani itu menganggap dirinya paling tinggi, paling berbudaya, mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai kebudayaan yang tinggi. Sedangkan orang-orang Yahudi itu merasa dirinya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian ada juga bangsa yang disebut bangsa yang barbar, yaitu orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, yang mungkin perilakunya itu agak kasar. Nah, orang Skit itu biasanya itu lebih kejam, lebih menyerang orang lain. Kemudian ada juga Buddha. Nah, Buddha ini hampir tidak dianggap sebagai manusia. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-11 kita baca, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di sini sekali lagi Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap manusia, apapun bangsanya, apapun rasnya, itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Seluruh manusia, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, semua orang, semua manusia adalah gambar Allah. Diciptakan dengan serupa dengan Allah. Nah, kalau ada orang yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain, berarti juga menghina penciptanya, menghina Tuhan yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus menegaskan tidak ada lagi perbedaan, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang barbar, tidak ada orang Skit, tidak ada orang bersunat, tidak ada orang tidak bersunat, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Semua manusia adalah sama. Semua manusia adalah gambar Allah, ciptaan Allah. Saudara-saudara, kita dilahirkan tidak bisa kita memilih dengan warna kulit seperti apa, ras seperti apa. Ada banyak ras, banyak warna kulit di seluruh dunia. Kita tidak bisa memilih kita mau mempunyai kulit yang seperti apa. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau merah, mau sawo matang, kita tidak bisa memilih. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Kita memang berbeda-beda, tetapi kita semua
adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita berbeda, tidak hanya warna kulitnya, tidak hanya rasnya, mungkin keadaan sosial ekonominya, mungkin ilmu-ilmu yang didapat, mungkin keterampilan, kepandaian, talenta, kita mungkin berbeda-beda. Kita memang berbeda, tapi marilah kita merayakan perbedaan itu. Karena apa? Karena kita satu saudara di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah kuncinya supaya kita bisa merasakan, tidak membedakan orang lain, adalah kita merasakan bahwa kita adalah satu saudara di dalam Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaannya. Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Kita juga harus mengasihi sesama kita, apapun perbedaan kita. Saudara-saudara, Nelson Mandela adalah seorang pejuang. Dia dilahirkan di Afrika Selatan, dikaruniai kulit yang hitam, dan dia harus berjuang hampir sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan, supaya orang yang berkulit hitam dan berkulit putih itu mempunyai hak yang sama dan setara. Dan perjuangan Nelson Mandela ini berbuahkan hasil yang manis. Dia adalah presiden pertama di Afrika Selatan yang dikaruniai Tuhan kulit yang hitam. Perbedaan-perbedaan itu bisa dipersatukan di dalam satu semangat untuk berjuang bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita yang dikaruniai perbedaan juga oleh Tuhan, kita juga berjuang bersama-sama. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, ada sebuah gambar yang sangat indah yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Seorang anak kecil yang dikaruniai kulit putih oleh Tuhan bermain bersama-sama dengan teman-temannya yang dikaruniai kulit yang hitam. Dan di sana ditambahkan tulisan, cinta itu alami, kebencian itu diajarkan. Saudara-saudara, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk memutuskan rantai-rantai rasisme itu dari diri kita sendiri dengan semangat yang baru bahwa kita satu saudara di dalam Tuhan. Marilah kita merayakan perbedaan kita, warna kulit kita, ras kita, kepandaian kita, keterampilan kita, sosial ekonomi kita. Mungkin banyak perbedaan, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Marilah kita lanjutkan, kita penuh semangat dengan semangat yang baru. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari hati kita, bahwa kita satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersehati kami datang kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, untuk dengan semangat yang baru
kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini, supaya kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami merayakan perbedaan-perbedaan yang kami dapatkan daripadamu, rahmat daripadamu, bahwa perbedaan itu anugerah Tuhan, supaya kami menerima, saling mengasihi, dan saling menghormati. Bapa, kami bersahati juga berdoa untuk keadaan kami pada saat ini. Bapa, kasihanilah kami umat manusia. Biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu pandemi ini boleh segera berakhir. Berkatilah semua tenaga medis yang mengupayakan kesembuhan dan juga perjuangan untuk mendapatkan obat dan juga vaksin. Bapa, berkati juga pemimpin negara kami di dalam memimpin seluruh bangsa dan negara kami. Bapa, mengaruniakan kebijaksanaan. Bapa, tolonglah juga kami, remaja-remaja-Mu. Ketika kami harus belajar di rumah kami masing-masing, kiranya Bapa sendiri mengaruniakan kemampuan kepada kami, supaya kami boleh tetap bersemangat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan kami. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami merasa malas, Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan semangat yang baru kepada kami. Berkatilah juga gereja kami, supaya tengah pandemi ini gereja kami juga boleh tetap melakukan tugas panggilannya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa, tolonglah kami, seluruh umat manusia ini di seluruh dunia boleh bersatu hati untuk berjuang bersama-sama melawan pandemi yang masih terjadi, supaya kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menyayangi, dan kami boleh bersama-sama berjuang. Bapa, tolonglah kami ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, menguatkan kami, menopang kami. Engkau sendiri yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan nih, sekalipun kita saat ini masih dalam ibadah online ya, dan persembahannya itu harus kita berikan dengan dua cara nih Diva. Ya, dua caranya yaitu teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya dan kemudian dapat diserahkan ke gereja setelah nanti keadaan bisa mungkin membaik atau sebentar lagi kita akan mulai ibadah yang offline. Yang kedua adalah melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Ya teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Kau telah memberikan persembahan untuk kami. Terima kasih atas persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya berkat persembahan ini boleh terkumpul dan boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, saat ini sudah berakhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, kali ini aku bakalan bacain ayat berkat untuk hari ini. Diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Untuk menutup ibadah kali ini, mari kita mengangkat pujian Bapa yang kekal. sudah berakhir sudah ya ibadah kali ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah ya. Kita kali ini tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap stay healthy, ya, betul. social distancing. Ya, betul. Dan selamat hari Minggu. Hari Minggu, dan diberkati. Bye.